Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membacakan perubahan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan masa kependudukan Jepang. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia tak dapat dimungkiri sangat merugikan dan membuat kondisi bangsa Indonesia memprihatinkan. Sejarah kelam tersebut tak dapat hayal terdampak pada berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik secara aspek geografis, budaya, ekonomi, pendidikan maupun politik. Secara umum, akibat adanya penjajahan berabad-abad lamanya di Nusantara berdampak kepada perubahan masyarakat di Indonesia. Adanya perubahan yang memiliki dampak negatif dan ada pula perubahan yang berdampak positif. Setidaknya ada 7 perubahan masyarakat Indonesia yang dirasakan akibat terjadinya kolonialisme dan imperialisme, diantaranya 1. Perluasan dan penggunaan lahan. Keadaan Indonesia yang saat itu masih banyak hutan belantara dibuka untuk dijadikan perkebunan dan pemukiman. Berkat pembukaan hutan tersebut, wilayah Indonesia banyak ditanami tanam ekspor dan bernilai tinggi. 2. Mengenal tanaman baru. Komoditas tanaman yang ditanam di perkebunan Indonesia tidak hanya tanam asli Indonesia. Banyak juga tanaman yang baru dibawa dan bernilai tinggi. Berkat itu, wawasan rakyat Indonesia mengalami peningkatan dan bermanfaat dalam pengembangan perkebunan Indonesia. 3. Persebaran pendudukan dan urbanisasi. Kebijakan politik etis juga membawa dampak yang perubahan bagi masyarakat Indonesia. Banyak penduduk Jawa dikirimkan ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Sumatera untuk dijadikan pekerja murah. Meskipun begitu, persebaran penduduk Indonesia menjadi lebih merata dan muncul daerah-daerah yang baru dan menjadi pusat industri dan ekonomi. 4. Ditemukannya tambang-tambang. Dalam pembukaan lahan dan pada masa penjajahan juga dilakukan untuk pertambangan batu bara, minyak bumi, dan hasil pertambangan lainnya. Fasilitas transportasi dan komunikasi. Perubahan lain yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah semakin banyaknya fasilitas transportasi dan komunikasi. Pembangunan jalan-jalan raya dan rel-rel kereta api menjadikan daerah-daerah yang jauh dicapai lebih mudah dan cepat untuk dicapai. Akulturasi budaya. Akulturasi budaya juga terjadi saat bangsa Barat datang ke Indonesia. Budaya Barat yang masuk ke Indonesia ini kemudian dipadukan dengan budaya asli Indonesia oleh masyarakat. Budaya Barat yang masuk Indonesia banyak berpengaruh pada arsitektur bangunan, pakaian, kesenian, bahasa, teknologi, bahkan agama. 7. Mengenal uang. Pada masa kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Perubahan dalam pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi 2 golongan, yakni sekolah bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad ke-20. 9. Perubahan politik. Perubahan politik juga dirasakan masyarakat pada masa penjajahan bangsa Barat. Sistem politik bangsa Barat yang lebih modern membuat bangsa Indonesia mengenal sistem pemerintahan. Sebelum mengenal politik Barat, Indonesia belum memiliki sistem pemerintahan seperti sekarang. Perubahan politik juga membuat banyak organisasi pergerakan nasional berdiri. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, dan cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian Barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda juga berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Perubahan Indonesia pada masa kedudukan Jepang. Perubahan dalam aspek geografi.
Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa kependudukan Jepang. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya untuk menghadapi sekutu. Jepang banyak membutuhkan dukungan dalam menghadapi Perang Dunia II. Kesengsaraan pada masa kependudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa perang membantu negara Jepang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian. Diputusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Angka kematian yang sangat tinggi, sebagai contoh Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, angka kematian mencapai 50%. Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya. Perubahan dalam aspek pendidikan. Terdapat penurunan pendidikan dan pengajaran seperti gedung sekolah dasar yang menurun dari 21.500 menjadi 13.500 dan gedung sekolah lanjutan menurun yang dari awalnya 850 menjadi 20. Adapun bahasa Jepang yang menjadi bahasa utama di sekolah, tradisi Jepang dikenalkan mulai dari sekolah tingkat rendah, seperti menghormati bendera Hinomaru dan menyanyikan lagu Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang. Dalam aspek politik, propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan iming-iming membebaskan bangsa Indonesia. Jepang pun mendapatkan simpati rakyat dengan kebijakan yang kaku dan keras. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Akhirnya muncul gerakan bawah tanah, sehingga terbentuknya berbagai tanggapan. Ada yang mau bekerja sama dengan Jepang tetapi tetap menggelarkan pergerakan nasional. Ada juga yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan pada akhirnya memilih melakukan gerakan bawah tanah. Namun terjadi revolusi politik Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi atau kemerdekaan yang membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Dalam aspek budaya, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada jajahan Jepang. Pengaruh perubahan dalam aspek budaya ini menimbulkan perlawanan pada masa pendudukan Jepang. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormati matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas dasarkan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.